yang orang tua wali itu kayak yang Iya. buat apa sih kamu mondok, nanti kamu nggak ini, kamu apa namanya penyakitan. Iya, banyak sih kayak gitu. Poin penting Kang, aku nangkep poin penting. Iya, Jadi gimana? kayak kita mau usaha, mikir modal dan sebagainya, terus ada modal untuk ngirim, jadi kita nggak ini kayak kita flashback bentar. Iya. Misal pun ditipu atau kehilangan barang kita, ya Kita udah nggak harus gitu. menyesal, nggak harus. Nggak harus Dulu kita nggak menyesal. punya apa-apa. Karena sebelumnya kita nggak punya apa-apa. Heeh. Wah, aku orang paling pinter gitu kan. Tapi nih sama nih guru saya nih, selalu Tegal nih sebagai instruktur kami, instruktur saya ini. Enggak. Begini-begini dia seorang guru saya ini. Makanya saya disuruh ikut podcast ini, saya juga bentuk rasa hormat dan takdim saya kepada beliau ini. Saya kabulkan permintaan beliau ini. Aduh, ngapunten Pak Zen. Ngapunten Pak. Biar Kang Fikri ini banyak membagi ilmu tentang dunia yang pernah dialami Kang Fikri, apalagi di Tegal. Wak Zen, kapan-kapan tak undang ke sini. Bukan kapan, kalau ada waktu, karena Wak Zen tuh sibuk banget sekarang. Wak Zen sini ya, oke? ini yang terus gak bisa ngapa-ngapain, terus dia panik nih. Pak Zen kesini ya, oke ya. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantas nggak? Jadi pembukaannya tuh kayak harus salam dulu Iya. ya. Karena tamu kita malam ini tuh santri. Santri yang bener-bener santri dan saat ini masih mondok ya. Iya. Masih ya? Alhamdulillah. Oh, masih di mana? Di Tegal. Di Tegal. Iya. Nama pondok pesantrennya apa sih kalau boleh tahu? Pesantren Tahfidz Dar Al-Qur'an Al-Islami. Lebih tepatnya banyak yang kenal mungkin pesantren Darkis ya. Darkis Lebak Siu. Iya. Darkis Lebak Lebak Siu. Siu. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang belum ini ya, belum tahu atau baru lihat ya, atau mungkin nanti kalau ini teman-teman dari santri Darkis lihat, itu pasti kenal semua dengan sosok Mas Fikri. Kang Fikri ya. Kang Fikri ini kebetulan sekarang masih menjabat sebagai ketua pondok ya nggak sih? Ya bisa jadi. Kok bisa Mungkin seperti jadi? itu. Kan Ya. sekarang statusnya masih jadi ketua pondok kan? Iya. Oh iya, oke, masih ketua pondok dan sampai periode kapan Mas? Mulai dari tahun kemarin, Mas. Tahun kemarin, Ya, 2020, 19? 2022. Oh, dan Ya. ini udah mau selesai belum sih? Ini mungkin setengah tahun terakhir. Setengah tahun Iya, terakhir. sudah 1,5 tahun. Ya, saya juga nggak pernah merencanakan, juga nggak tahu kalau sampai segini ya. Oke. Nggak tahu. Jadi Dan juga nggak pernah memplanning nih. nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya Mas kayak semacam kayak mimpi aku bakal jadi ketua pondok nih nggak Iya, pernah nggak ya? ada, nggak pernah. Bahkan dari kecil pun nggak pernah sampai ke situ. Oke. Tahu-tahu mengalir dan sampai sini juga. Mengalir hanyut kayak total ini kalau ngomong sama santri itu harus baik. Coba itu Mas, benerin mic-nya dulu Mas. Kenapa iya sorry sepi. Iya. Ini azab men, azab yang real men. Ya mungkin Jadi- kakinya itu. Oh iya harus sopan men, ngobrol sama santri itu harus sopan. Jadi nggak boleh yang selengean gitu nggak sih Mas? Iya. Sorry Mas, sebenarnya aku pengen jadi diri aku sendiri sih. Gara-gara tamu ini malam ini santri dari Darkis. Iya. Aku harus menyesuaikan pakai peci, pakai sarung, meskipun pakai sepatu. Oke, Mas Fikri, nama lengkap siapa sih Mas? Nama lengkap, nama panjang Nur Fikri Yahya Zakaria. Nur Fikri Yahya Yahya Zakaria. Zakaria. Iya. Itu kalau boleh tahu yang ngasih nama siapa? Bapak Yang atau ibu? ngasih nama perpaduan antara bapak dan ibu. Perpaduan Iya. antara bapak dan ibu. Iya. Oh, berarti sebelum ngasih nama mereka sempat diskusi dulu Iya, ya? diskusi. Nah, yang saya tahu sih ya Mas, yang saya tahu nih, kayak panggilannya lebih tepat Kang nggak sih untuk di anak pesantren? Kang boleh nggak sih? Ya kalau Kang lebih identik ke santri mungkin ya. Ide, kalau Kang. iya, ide. Iya, kalau Kang Kalau di Lebak Siu di Tegal sana biasanya
panggilnya siapa ya? Ya, tetap Kang. Kang ya? Kang, ya. Oke. Berarti Kang Fikri ini ya yang saya tahu nih kan. Iya, iya, iya. Seorang ayah atau ibu yang ngasih nama itu pasti punya harapan nih. Kira-kira Kang Fikri tahu nggak harapan dari ayah dan ibunya Mas Fikri ini? Kang Fikri ini, sorry. Ya, sedikit tahu ya. Karena dulu juga pernah cerita. Kenapa kok saya dinamai sebagai Nur Fikri Yahya Zakaria. Kenapa tuh? Dulu tuh apa ya? Pas masih hamil. Ibu masih hamil, Iya, Mas masih Fikri hamil. ya? Iya. Bukan hamil tetangga, bukan? Bukan lah. Sorry. Aduh, aku malah jadi mikir lagi nanti apa yang jatuh ya. Oke, lanjut. Oke, gimana? Itu sih, ya kata orang tua sih ya, entah benar atau enggak sih ya. Dulu itu pas masih hamil, itu orang tua saya, bapak ya, itu pas, kan dulu ya sering ke Sarian Mbah Mutamakin lah, tahu ya? Oh iya, kajian. Itu makam ya, makam. Ya makam Mbah Mutamakin, sering ziarah ke dari situ, Kajen, ya sering sering mungkin diantar di situ lah. Suatu saat pas saya mungkin hamil tua ibu saya, saya mau lahir, terus orang tua saya tuh ketiduran di situ. Bapak saya bapak ketiduran di makam di Sarayan itu. Iya. Terus mimpi. Ya. Ya. Oke, Ini mimpi. saya nggak banyak cerita ya, tapi ya pada berhubung sampean bertanya. Ya, Berarti ini kesempatan buat teman-teman. Aku yakin gini Mas. Sebentar Mas ya. Aku yakin karena nanti yang kebanyakan nonton ini santri-santri Darkis, apalagi santri putri ya kan. Wih. Pasti Skip pengen aja, tahu. Jangan, nggak apa-apa Mas. Jadi yang nonton itu bakal santri-santri putri terus pengen tahu, kepo banget dengan Mas Fikri ini, Kang Fikri ini. Jadi ini salah satu bisa jadi ini ya bahan pembicaraan nanti buat santri-santri putri yang tertarik dengan Mas Fikri. Itu bisa jadi bahan nanti ya kan. Oke, lanjut Mas, silakan. Gimana tuh? Mimpinya gimana tuh? Pas hamil tua itu dimimpiin ya intinya dapat apa ya, sebuah isyarat lah. Oh, isyarat. Oke. Cerita jelasnya sih saya kurang paham. Intinya poinnya tuh untuk anaknya bakalnya lanang. Oh, terus anaknya bakal laki-laki. Terus gitu. juga disuruh namain, ada kata Yahya. Yahya. Kalau boleh tahu Yahya itu artinya apa sih Mas? Kalau dalam bahasa Indonesia sih Yahya. Yahya itu kan Nabi Yahya sih ya. Oh, nabi, nama Nabi Yahya. Oh, Yahya kan Nabi 25, masa harus wajib dihafalin loh. Iya sih. Ya, jangan. Oke, lanjut. Okay. Aku jujur aku nggak hafal nama 25 nabi ini ya. Sama sih. Saya jadi terus juga. Oke, Nabi Yahya nih. Terus kemudian gimana Mas? Iya, ya intinya disuruh ya nyantumin itulah namanya. Nyantumin Yahya itu di nama anaknya nanti. Yang waktu itu ya, ibu Mas Kang Fikri ini sedang hamil tua. Iya. Oke. Jadi itu dari mimpi ya, kayak isyarat ya. Memang gini sih Mas. Kang, sorry, aku masih kebiasaan sih. Kang Fikri. Jadi kayak yang mimpi itu bagi beberapa orang itu punya makna sendiri-sendiri sih. Ada yang memaknai mimpi itu ya hanya bunganya tidur, dan juga mimpi itu hanya kayak isyarat nanti kita mau harus ngapain, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Kalau menurut Mas Fikri nih, kira-kira mimpi menurut Mas Fikri ini apa? Makna dari mimpi itu atau gimana? Mimpi dulu aja sih, dulu aja. Kalau makna dari mimpi itu nanti. Mimpi itu ya apa ya? Ya bisa dikatakan sebuah apa? Sebuah apa nih? Apa sih? Bunganya tidur, bunganya tidur ya. Banyak orang yang mengenal begitu sih ya. Benar. Juga mimpi itu juga bisa jadi sebuah isyarat dan juga harapan, dan juga kadang terjadinya mimpi itu juga dikarenakan sebuah apa ya? Kejadian dan juga terlalu memikirkan tersebut. Jadi timbul ke bawah sampai mimpi. Bisa jadi seperti itu juga. Terus untuk masalah ini yang tadi bapaknya si Kang Fikri ini sampai mimpi
di mimpi ketemu dengan Mbah Mutemakin berarti ya ketemunya. Iya. Mimpi Iya. ketemu dengan Mbah Mutemakin terus suruh ngasih Yahya gitu, kayak isyarat ngasih Yahya. Itu menurut Mas Fikri gimana? Ya mungkin sebuah apa ya? Ya isyarat tadi sih. Sebuah arahan dari Ya. dari Dan Mutemakin mungkin ya. Oke, dan Mas Fikri nggak masalah kan dengan nama Mas Fikri saat ini? Ya nggak masalah. Sempet dulu pas awal-awal dengar cerita itu, pengen, loh kenapa kok dipanggil Fikri nggak dipanggil saya aja? Oh. Kan gitu. Sempet saya gitu. Bahkan dulu pernah saya apa ya? Saya sempet apa ya? Pengen saya ganti lah masa panggilan. Pengen ganti. Masalah panggilan pengen ganti Mas Yahya gitu. Iya, tapi ya udah anu gitu. Oke. Pas awal-awal denger cerita kayak gitu. Oh, saya itu juga umur tanya. berapa, Mas? Itu umur pas mau masuk MTS. MTS berarti antara umur berapa itu? Ya 12 tahunan lah. 12 13 ya. Bahkan pas saya masuk MTS itu saya kalau perkenalan kan anak baru ya. Perkenalan nama siapa Nurfian Zakaria bla bla bla. Panggilan saya mengenalkan diri saya sebagai panggilan tuh Yahya dulu. Oh. Pas awalan. Ya banyak yang manggil saya Yahya dulu. Tapi semakin kesini terus apa? Ya terbaur dengan teman-teman lama jadi manggilnya terus ke Fikri semua. Ke Fikri Dulu sempet semua. manggil Yahya. Oh, tapi nggak masalah kan saat ini? Ya nggak masalah juga. Dan Mas Kang Fikri ini juga santai aja ketika Santai dipanggil aja, santai. Fikri gitu. Iya. Bahkan panggilan barunya itu Cino, Man. Iya. Cino. Aku nggak tahu predikat itu dari mana sih, Kang. Iya. Aku nggak tahu itu predikat ada dapat dari mana. Cuman setelah aku kan pernah sempat teman-teman kalau boleh sedikit cerita dulu tahun 2019 akhir kalau nggak. Iya. 2019 akhir aku pernah juga ada di Pondok Pesantren Darkis. Iya. Aku pernah di sana terus ngumpul sama teman Mas Fikri juga di situ ada Mas Kang Aan juga. Itu teman-teman seperjuangan. Iya. Selama aku di sana sih. Jadi kayak pertama kali ketemu tuh kayak aneh banget sih. Aneh banget karena gini men, aku basicnya itu bukan anak santri dan aku karena aku ada tugas di sana terus kemudian aku harus bertemu dengan santri di mana santri sikap ya Mas, sikap santri terhadap tamu itu kayak aduh keren banget sih Mas, keren banget. Jadi aku sampai yang aku punya rencana nanti kalau anakku mau, kalau zuriyahku mau, wah bahasanya udah kayak santri banget ya sih, zuriyah men. Jadi kayak nanti kalau zuriyahku mau mondok tuh kayak harus ente mondok aja. Tapi kalau mau loh ya, kalau nggak mau nggak paksain. Kayak memang pendidikan di pesantren itu yang keren banget sih Mas. Ini seorang bapak yang demokratis nih ya, nggak memaksa kehendak anak. Iya, karena saya pernah punya pengalaman. Jadi apa yang pernah saya rasakan di kedua orang tua saya nggak jelek, cuman eranya sekarang udah berbeda Mas gitu. Jadi lebih suka kayak gitu. Jadi Cino ini pertama masuk tuh yang kayak udah nunduk. Jadi aku malah bingung sendiri ini kenapa orang diajakin ngobrol malah nunduk. Memang itu adatnya sih, itu adatnya dan itu keren banget. Itu yang sampai saat ini pun masih pengen tak coba untuk di dunia biasa seperti maksudnya dunia umum kayak gini ya Mas. Iya. Terus aku pengen nanya Mas Fikri ini Kang Fikri ya, sorry. Kang Fikri ini umur berapa sekarang? Umur berapa ya? Intinya kelahiran 98. 98. Bulan Februari. Berarti berapa? 98. Iya, 22 23 dong. 2021. Segitu sih kayaknya 22 23. Soalnya nggak pernah ngitung umur berapa sih ya. Nggak ulang penting tahun ya? juga nggak ada peringatan, nggak ada. Yang penting jalan aja gitu. Biasanya gini, kalau sampai orang itu kelupaan ulang tahun, itu ada dua faktor. Apa ini? Orang yang sibuk banget dengan orang yang nggak punya pacar ya. Mas Fikri udah punya pacar belum? Belum sih. Serius? Enggak sih, bukannya belum tapi enggak. Enggak. Maksudnya? Enggak punya pacar. Nggak punya pacar, nggak mau? Mungkin ya belum bisa masih itu, belum. Bener ya? Iya, belum. Bener ya? Belum ingin dulu mungkin. Belum ingin dulu, oke. Aku nggak ini ya, ini pernyataan Mas Kang Fikri sendiri yang dia menyatakan bahwa dia nggak punya pacar saat ini. Iya.
Bener ya? Ya. Jadi jangan salahkan nanti kalau ada yang sakit hati itu yang di luar Oh iya, sana. silakan. Nanti di-cross-check aja nanti. Di-cross-check. Kira-kira ada sih nggak? Ada nggak ya yang sakit hati? Ya, nggak tahu sih. Nggak Saya tahu juga ya? Nggak ngerasain sih. Oke, bagi teman-teman yang nanti yang sakit hati bisa komen di bawah. Langsung aja di bawah tuh yang sakit hati langsung ngomong aja di bawah, curhat sekalian. Kalau perlu DM kita nanti kita undang ke sini untuk langsung ungkapin Klarifikasi ya? perasaannya. Iya, klarifikasi. Biar kayak YouTuber yang sana tuh. biar apa isinya YouTube tuh kayak klarifikasi semua gitu kan. Oke. Mas Fikri, Kang Fikri. Di Darkis sudah berapa tahun, Kang? Berapa tahun ya? 2017 akhir saya masuk tuh, berarti 18, 19, 20, 4 tahun jalan. 4 tahun? 4 tahun jalan, iya. Oh, udah 4 tahun. Darkis itu kan basicnya tahfidz nih, Kang? Iya. Iya kan? Kira-kira Kang Fikri ini udah nyampe mana nih? Nyampe mana apanya nih? Kalau normal, maksudnya kayak orang umum kayak aku kan wajar aja nanya udah berapa juz hafal gitu loh. Gitu. Kan aku orang umum, Mas. Orang umum, men. Kayak gini. Oke, kira-kira udah berapa juz, Mas? Berapa ya? Ya doanya aja, Mas. Biar bisa lebih maksimal lagi. Oh, lebih maksimal lagi. Saat ini. Saat ini masih berproses untuk seperti itu. Aku nanya berapa juz, Mas? Berapa juz, berapa lampir lah gitu Ya, aja. doanya aja. Gini, Mas. Rata-rata kebanyakan orang tahfidz itu kalau ditanya pendapatan juz berapa atau udah dapat berapa. Iya. Mungkin sampean akan sulit menemukan orang yang langsung menjawab segini. Oh, gitu ya? Gitu. Udah menjadi ya udah mayoritas kayak gitu sih. Udah mungkin ya emang budayanya seperti itu mungkin. Ya entah dengan alasan apa tapi rata-rata seperti itu. Mungkin sampean tanya 1.100 orang, mungkin jawabannya kan kayak gitu ya? Iya, rata-rata seperti itu. Mungkin kalau jawab satu mungkin ada atau dua aja lah. Mungkin kalau ada. Tapi saya yakin mungkin nggak banyak yang jawab langsung seperti itu. Tapi entah alasannya seperti apa sih, saya juga ya beda-beda alasannya. Oh gitu ya. Berarti beberapa santri tahfidz ya, memang basically dia bukan tidak mau, cuman ada etika tertentu nih yang untuk tidak menjawab itu gitu ya. Oke. Ini yang teman-teman mungkin belum tahu semua nih, karena santri tahfidz kebanyakan ya ada beberapa yang basicnya di kota ya gitu sih, Mas. Basicnya di kota biasanya dia memang belak-belakan aja sih, udah segini. Tapi ini yang di Darkis ini itu kayak yang nggak bisa jawab itu karena memang mereka bukan hafalan dari perjusnya, tapi lanjut dong, Mas. Tapi sama yang berargumen. Iya, aku pengen jebak aja sih. Langsung biasanya kalau kayak gitu aku melakukan sebuah menyusun sebuah jebakan, kata-kata jebakan dia jawab. Ini enggak, men. Saya lebih pintar menjebak gitu. Memang sih santri tahfidz itu kayak gini. Jadi hati-hati, dia bakal tahu kita mau niat buruk apa mau niat apa kurang baik tuh dia udah paham dulu. Aduh, gimana cara jebaknya ya? Wah, Anda terlalu berhusnudzon. Terlalu berbencana padanya. Makasih. tapi bener kan. Jadi kayak gini. Menurut aku memang santri itu kayak gitu. Jadi kayak Aku ini argumenku argumenku kayak yang santri itu harus yang rendah hati, rendah diri, tidak sombong ilmu, karena memang mereka merasa bahwa ilmu itu tidak akan ada habisnya seperti itu. Jangan kayak aku kayak gini, Mas. Aku tuh kayak udah dapet ilmu sedikit tuh kayak udah yang wah, aku orang paling pinter gitu kan. Tapi nih sama nih guru saya nih. Selalu Tegal nih sebagai instruktur kami. Instruktur saya ini. Enggak. Begini dia seorang guru saya ini. Makanya saya disuruh ikut podcast ini, saya juga bentuk rasa hormat dan takdir saya kepada beliau ini. Saya kabulkan permintaan beliau ini. Aduh, ngapunten Pak Zen. Ngapunten Pak. Aduh, kok malah aku yang kena nih.
Aduh, aku jadi aku mau saya yang menjadi moderator jadi berapa tahun di Tegal Mas? Aduh, jangan. Ngapunten. Aku sambil nunduk serius men. Aku nggak enak sih, nggak enak. Gini, nggak apa-apa. Mungkin teman saya yang ada di Tegal. Ini apa pesan atau kesan ini? Lebih kayak yang terserah Anda mau ngapain, mau ngatain aku, mau doain lah ya. Pastinya didoain dong. Iya. Nggak mungkin beliau itu mengatain aku. Tapi mungkin aja sih karena kita udah akrab sih sama Mas Zen. Mas Zen kalau bisa nanti tak undang ke sini ya, kita podcast bareng. Setuju nggak? Oke. Kang Fikri. Selain apa nih? Selain Quran nih, apalagi kegiatan Mas? Kegiatan apa? Iya, kegiatan sehari-hari dong. Saya. Selain ketua pondok juga, Waduh. kegiatan sehari-hari apa nih? Katanya aku tahu dari tadi, maksudnya udah tak singgung tadi Cino. Nah itu Cino ini gara-gara jualan. Jualan kenapa Cino sih Kang? Gimana ya? Nanti malah dikira apa? Saya nyponsori ini nih, malah kita Nggak apa-apa sekalian. Jadi kalau teman-teman yang mau beli tuh harus nge-DM aku dulu. Nge-DM-nya ke aku dulu, ntar aku hubungin ente gitu loh. Jadi kita saling inilah bekerja sama. Nah, jadi reseller atau dropshipper? Nanti dulu. Oke. Gara-gara jualan nih. Sarung ya? Iya. Jualan sarung. Iya. Sarung apa nih Mas? Sarung apa ya? Banyak sih Mas. Tapi lebih berfokusnya itu di sarung bakaran, sarung batik bakaran. Ya semacam yang dipakai oleh Nih. Mas Alvin nih. Nih. Ini bukan sponsor dari Kang Fikri. Harapannya nanti setelah itu dikasih nih murah dong. Jangan murah lah, endorse. Bisa dibicarakan. Oke. Jadi jualan sarung batik bakaran. Bakaran Batik itu bakaran tuh ya gini ya. Termasuk juga kenapa kok ngambil sarung batik bakaran, kenapa nggak batik-batik yang lain? Nah, karena satu batik bakaran tuh batik khas Pati, Mas. Batik Khas Pati yang dari Pati. Jadi batik tulis tuh. Oh, batik tulis. Nah, di situ kenapa kok namanya bakaran? Oke. Sering saya menjumpai orang pesan batik bakaran dong gitu. Dan kepo banyak yang salah persepsi, dikira itu batiknya dibakar atau apalah, karena namanya bakaran. Nah, aslinya enggak, batik bakaran tuh berasal dari Desa Bakaran. Oh. Desa Bakaran, tahu ya? Desa Bakaran itu di Juwana. Nah, ini kita Oh, di Juwana. Tahu ya? Tahu. Tahu ya? Itu tahu. Oke. Orang Udah punya sarungnya belum? Belum. Wah, beli ya? Dikasih boleh. Iya. Besok beli ya, saya beli. Oke. Jadi dari satu nama desa Bakaran. Desa Bakaran yang ada di Pati. Yang ada di Kecamatan Juwana, ada di Pati, dan termasuk itu juga batik khas Pati, dan juga sering dalam acara-acara kepemerintahan Pati ya. Itu yang ditawarkan dari Pati itu batik bakaran. Ditawarkan ke tamu-tamu dari luar daerah, luar kota, ya dalam acara resmi kepemerintahan lah. Seringnya itu batik bakaran. Entah itu di sarungnya, entah itu di kainnya, atau di kemeja yang udah jadi itu batik bakaran. Jadi ya saya termasuk kenapa milih bakaran juga ya ingin mengekspos juga bahwa Pati itu punya produk gitu. Jadi kita tuh jadi kita orang Pati punya produk. Jadi kita harus bangga, dan juga kalau nggak kita orang-orang Pati yang mengekspos, nanti siapa lagi kan gitu. Dan alhamdulillah juga sekarang mulai terekspos ya. Batik bakaran sekarang banyak yang berminat dan juga banyak yang memakai, Mas. Bahkan di pesantren Kajen tuh sarung batik bakaran tuh apa ya, menjadi fashion yang favorit. Fashion yang sampai jadi favorit ya? Iya, bahkan sekarang mayoritas. Udah menjadi sebuah style tersendiri batik bakaran. Ya walaupun harganya sih lumayan, tapi sekarang santri-santri juga ya udah pada punya, terus sering dipakai ya, karena menjadi fashion yang
keren. Pati sih keren dan menarik sih. Menarik di dunia persarungan nih. Persaringan ya. Fashion santri. Oke, fashion santri. Oke. Dalam dunia Fashion fashion santri. Jadi nggak santri kalau kalian nggak punya sarung batik bakaran. Iya. Cocok. Yang ada di Ngomong sendiri dong. Ngomong sendiri ngapain nyuruh aku? biasanya gitu? kan nggak pasang iklan sih. Nggak sponsor aja. Nanti pasti teman-teman kalau pengen ngubungi sama Kang Fikri nanti ada Instagram ya. Instagram aja ya di iya. Nanti di Shopee juga ada. Di Shopee. Jangan semuanya, Kang. Jangan semuanya. Kalau itu maksudnya satu alamat aja gitu. Siap. Nanti kalau pengen nambah lagi di Shopee dan sebagainya tuh bisa ngobrol lah di belakang. Oke, ini berarti ini bagus ya, maksudnya gini, meskipun Kang Fikri ini mondoknya tidak di Pati, tidak di Pati tapi mau jualannya itu produk-produk dari Pati, Kang. Iya, ya karena satu alasannya saya juga orang Pati sih ya. Oh iya benar, oke. Itu yang kedua juga, ya itu mau sih. Kenapa kok kita pakai fashion dari luar? Sebenarnya di Pekalongan, terus batik-batik Solo dan lain sebagainya. Ya saya pengen mengekspos Pati itu kita punya gitu. Jadi ini ya apa namanya kayak show up saatnya Pati untuk show up Nah, di iya, bagian batik ya. Iya, dan sekarang juga alhamdulillah sekarang nggak di pesantren-pesantren Kajen aja. Saya juga sering terima orderan di pesantren-pesantren sarang, sering mesin seragaman, terus juga dan sekarang saya mau di Tegal juga banyak dan juga termasuk fashion ya mungkin favorit ya. Favorit juga di Tegal walaupun mungkin cuma 1-2 orang aja yang pakai untuk saat ini lah. Ya nggak banyak lah dari ribuan santri mulai. Ada puluhan lah, nggak sampai mayoritas berapa persen. Paling ada ya 3-5% yang udah punya sarung bakaran dan juga menjadi ya fashion sendiri. Ya mungkin kayak di Kajen tuh maksudnya menjadi fashion santri yang cukup keren. Betul keren di era dunia santri. Iya, dan juga kemarin sempat dapat semacam reseller baru, bukan reseller sih, orang yang mau nyetok barang lah sarung bakaran itu merambah ke pesantren di Wetan, yaitu di Ploso. Ploso kan modal besar. Oh iya benar sih gede-gede situ. Ploso itu ribuan kayaknya. Itu juga banyak yang mulai berminat. Kemarin ada yang ngambil, Mas mau ngambil berapa kodi gitu. Udah saya kirim ke sana. Kemarin minat lagi, saya kirim lagi. Jadi ya alhamdulillah batik Pati ini mulai dikenal. Mulai dikenal dan menjadi tren ya. Tren sendiri iya. Kalau dulu kan terkenalnya kan batik cap, Pekalongan. Sekarang orang udah mulai ke batik tulis. Batik tulis dan batik Pati itu. Batik tulis bakaran khas Pati. Dan orang penduduk bakarannya itu kan pembatiknya rata-rata orang orang udah tua-tua semua sih ya. Kan orang yang menjaga budaya kan. Sekarang anak muda kan udah jarang sih ya. Iya benar. Suka dengan budaya-budaya lokalnya, terus cenderung gengsi sih. Iya cenderung iya sih, iya benar. Makanya yang membuat pembatik itu cuma orang tua-tua yang ada sekarang. Nah, jadi di bakaran tuh brandingnya masih kurang. Untuk di bakaran sendiri masih kurang ya. Kurang. Makanya saya juga ya mungkin adanya saya ikut memasarkan itu juga saya ingin termasuk upaya kami untuk membranding itulah. Membranding itu biar kita nggak kalah dengan batik tulis yang lain. Kita branding. Oke. Ini bahasa marketing banget. Bahasa marketing banget. Jadi kayak aku dari tadi cuma oh iya. Jadi kayak aduh pengen beli gitu. Serius kayak aku kayak dihipnotis tadi ngomong kayak waduh kok cuma satu sih. Ini aja gratisan. Ini aja gratisan loh. Harusnya beli nanti. Pengen beli sih. Iya, aduh. Dan juga yang menjadi khas tuh batiknya kan ditulis sih, Mas. Oh iya. Ditulis Pak, itu Pak. Tulis yang kadang ada yang satu batik itu prosesnya sampai 6 bulan. Bayang pun. Satu batik aja itu prosesnya sampai 6 bulan. Ya yang menjadi mahal ya itu. Yang menjadi mahal. Jadi kalau misal harga sarung bakaran ini untuk sarung ya Mas, untuk sarung harganya mahal itu wajar ya? Wajar ya. Karena memang prosesnya lama. Tulis Mas. Tulis ya. Membutuhkan keahlian yang ekstra itu. Iya. Coba ini banyak loh men. Jadi mereka harus satu-satu loh. Satu Mas ya Mas. Dan sebesar. Ini aku juga pengen sebenarnya gini Mas. Aku pengen juga kalau nanti orang bakaran mau lihat, wih keren gitu kan. Jadi kayak di endorse lagi.
ya di endorse lagi gitu. Nanti mungkin ramai Mas yang ngubungin Mas, wah ikut endorse dong. Oh, boleh Mungkin ya. boleh dong. Iya, iya. Khususnya buat santri-santri yang tadi tak ulangi lagi nih Mas. Iya, gampang. Biar apa namanya teman-teman yang nonton ini kedoktrin nih. Ini Enggak Mas, biar natural aja. Oh, natural aja. Jadi kayak santri itu kalau nggak pakai sarung batik bakaran tuh nggak keren ya? Iya, kurang keren lah Mas. Kurang keren. Oke, masuk akal. Nggak keren men, santri nggak pakai sarung batik bakaran itu nggak keren sekarang. Iya nggak sih? Oh. Nggak apa-apa sih karena tamu kita datang jauh nih, Iya, jauh dari Tegal loh ya. Mas. Boleh dong, karena gini, di dunia ini Mas, di dunia masuk ke ini agak beda sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tentang Kang Fikri ini di dunia perbahasaan di Indonesia ini, Iya. salah satu bahasa yang paling disukai atau bahasa yang paling ini ya bagi beberapa orang tuh kayak yang apa ya, bukan lucu sih tapi lebih bikin sering ketawa sih ya. Itu kayak unik ya. Unik itu kayak pertama memang Kebumen, bahasa orang Kebumen ngapak kan. Terus Tegal juga gitu loh. Nah, kira-kira bahasa Tegal gimana sih, Kang? Bahasa Tegal Gini, aku coba untuk ngobrol bahasa Tegal. Kang Fikri pakai bahasa Tegal ya? Oh iya. Pakai bahasa Tegal itu kayak yang Gini nih, jujur ya, saya udah 4 tahun di Tegal. Saya belum bisa ngobrol fasih bahasa Tegal. Jujur saya belum bisa. Belum bisa. 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, ngobrol fasih belum bisa. Tapi paham dan juga ngobrol dikit-dikit bisa. Tapi kalau menghayati terus intonasi pakai Tegal, bahasa logat ngapak tuh belum bisa saya. Belum sebenarnya bisa. Belum bisa ya? Ya apa yang saya kenal itu nyong itu saya, ente nyong. gitu. Nyong. Nah, gitu. Nyong. Terus ada bahasa waktu ini cerita saya Ya, sendiri waktu Mas. jadi guru di Tegal ya. Jangan dong. Masa guru kayak gini sih? Jangan dong. Jangan Gini, guru. Mas. Saat ini kita Guru teman. nggak harus dilihat dari penampilan, Mas. Ya. Oke, gini. Waktu aku di Tegal nih ada beberapa kata yang memang aku nggak tahu kayak pragat. Pragat itu apa sih? Aku lupa. Aku tahu tapi lupa. Ya, pragat itu selesai. Pragat itu selesai. Iya, selesai. Terus satu lagi apa tuh? Pragat. Yang lain biasanya teman-teman kalau Primen tuh gimana? Kalau primen aku tahu. Terus yang lain lagi apa? Biasanya kan mereka di Darkis ini kan nggak cuma dari Tegal, ada yang dari Cirebon juga, dari Indramayu. Jadi kayak bahasanya itu campur gitu campur loh. Semua, iya. Kadang aku udah tahu ngobrol sama orang Tegal nih. Santri yang dari Tegal tuh kayak oke, paham. Terus kemudian ada dari Cirebon campur sama Indramayu. Duh, ini udah bingung lagi nih ngomong apa mereka gitu. Iya. Secara bahasa Jawa nih ya, karena memang di lingkupnya masih Jawa kan. Iya. Itu aku paham, cuman lebih tepatnya kayak masih mikir loading lah bahasanya. Iya. Aku harus loading ngomong apa ya gitu. Mas Fikri ngalamin kayak gitu juga? Iya, saya pertama kali datang ke Tegal itu seperti itu. Bahkan saya mah nggak paham ngomong apa. Tapi saya beruntung karena pas saat saya masuk ke Tegal itu banyak teman-teman yang dari Wetan udah di sana. Jadi saya juga banyak yang teman ngobrolnya banyak. Oh, berarti santri Darkis ini hampir seluruh Indonesia nggak sih? Ya, santrinya? Dari luar Jawa banyak, dari Wetan, seberang Wetan banyak, seberang Kulon banyak, dari luar Jawa banyak, Sumatera ada. Ya, berarti di Darkis ini udah gede banget ya? Ya, lumayan lah. Oke. Kisaran santri putra itu ada 460-an. Terakhir kemarin saya. Data terakhir 460. Putra ya? Kalau putrinya? Kalau putri data terakhir 1.200. 1.200. Banyak banget tuh. Iya. Itu santri putri sama santri putra kok banyakan putrinya dan sekarang Kang Fikri belum punya pasangan. Kang, melek Kang. Tuh banyak loh Kang, 1.000 sekian loh, banding 400 loh. Iya belum pengen aja sih Mas. Oke, aku mulai paham sih, paham sih. Iya. Karena Kang Fikri kan santri, jadi hidupnya itu kan tahfidz juga kan, jadi kayak yang ya enggak sok nyantri.
Ini hanya penampilannya aja, sok nyantri pakai sarung, peci. nih kalau aku pernah apa namanya guyon ketika kayak gitu tuh kayak santri zuhud. Wih, Zuhud. Nih zuhud men. Santri zuhud. Zuhud apa sih Kang? gue gak tahu. Aduh. Zuhud, aku juga bingung zuhud itu apa gitu loh. Oke. Kang Fikri selain jualan sarung nih, kegiatan apa lagi Kang? Atau mungkin ini hobi Kang Fikri apa nih? Enggak jualan sih ya, dibilang jualan sih enggak sih ya. Soalnya saya juga semenjak di pondok juga udah saya lepaskan semua. Udah saya lepaskan semua, yang dulu ya lumayan juga udah jalan semua saya sendiri. Terus saya masuk pondok, ya saya lepas semua. Loh, kenapa dilepas kan? Saya lepas, ya pengen, ya masa kita menjalani dua alur yang berbeda lah. Pasti ada yang dikalahkan nanti. Beda dari mana? Jualan Beda. sama hafalan kan? Sama Quran Ya kan? sama kita bertolabul ilmi, mondok. Jadi kita belajar. Kita jualan kan beda Mas. Nanti yang dikhawatirkan nanti ada salah satu pihak yang dikalahkan. Dan itu pasti, nggak mungkin dua-duanya jalan semua, nggak mungkin. Pasti ada yang dikalahkan. Men. Nah, maka saya juga saya pending salah satu dulu aja. Oke. Fokus. Ya walaupun saya juga masih belum fokus sih dalam belajar sih. Walaupun yang itu. Tapi itu juga termasuk bentuk upaya dari saya. Biar ya barangkali bisa. Tapi ya masih kayak gini ya. Oke. Jadi Kang Fikri itu dia kayak udah yang siap banget ya. Maksudnya waktu sebelum masuk pondok pesantren itu udah mempersiapkan untuk kalau aku pengen mondok ya udah fokus mondok, tolabul ilmi, dan siap kehilangan nih Mas. Itu kan kayak apa yang begini Mas, pekerjaan apalagi usaha sendiri udah jalan lagi, udah tinggal pesen ada order dan sebagainya. Itu kan kayak diharapkan pemuda saat ini banget nih kan. Iya Mas, ya itu apalagi di musim pandemi kan. Iya, itu sebuah pilihan sih. Itu sebuah pilihan menurut saya. Dan kemarin saya lihat bahkan dulu kan sebelum saya berangkat ke pesantren itu banyak, saya juga udah banyak punya reseller, dropshipper, terus yang ambil barang di saya juga udah banyak dulu. Terus saya putusin, saya niat benar-benar pengen ke Tegal, ya saya tinggalkan semua. Dan setelah saya pulang dari Tegal, saya mulai melihat dunia itu lagi. Bahkan dulu yang masih anak-anak saya itu sekarang udah punya konveksi sendiri, punya anu sendiri. Dan saya juga punya barang, bukan menyesal, sih, cuma misal saya dulu serius tetap fokus di situ mungkin bisa lebih ya. Tapi cuma hanya pikiran aja sih. Ya saya juga nggak menyesali, cuma gitu. Oke, berarti itu, Kang Fikri pun udah nggak masalah. Nggak masalah. Karena memang niat Kang Fikri ini udah bulat banget untuk tolabul ilmi. Iya, doanya aja Pak. Iya. Pak. Jangan Pak dong. Guru saya nih. Jangan Pak dong. Kalau kayak gini pantas nggak dipanggil Pak gitu kan? Jadi kan Pak sebagai guru, Pak sebagai bapak dari anak-anaknya kan udah beranak dua nih. Tampangnya beranak dua. Jangan gitu dong. Aku masih muda. Masih muda. Aku masih 20 tahun. 20 tahun. Tuan saya berarti ya? Iya, tuan Kang Fikri gitu. Aku masih muda nih Kang. Oke, Kang Fikri, selain ini ya, selain jadi ketua pondok nih, terus udah mulai jualan nih. Jualan dimulai lagi berarti ya? Ya kemarin pas mau berangkat ke pondok, udah saya skip semua, saya putus semua, terus sempat saya mulai lagi, tapi nggak saya megang. Soalnya saya berpikiran, eman-eman ya, udah jalan, udah punya relasi banyak, tapi kok berhenti. Dan itu pun berhentiku gara-gara banyak customer yang sering tanya, sering ngechat. Pas saya berangkat pondok kan nggak bawa HP saya tinggal semua. Pas pertama kali bawa pondok, sekarang mah udah bawa. Dulu kan nggak bawa HP. Terus pas pulang buka HP kan masih WA masih pakai. Wah ternyata banyak yang Facebook dulu kan belum ada Shopee. Saya mulai bisnis itu tahun 2000 berapa ya. Pokoknya saya itu punya HP, cerita bisnis saya. Story saya. Itu mau lulus sekolah MA.
Itu udah selesai semua, tes kitab selesai, terus tes Quran selesai, terus saya punya HP itu bingung, wah punya HP masa cuma gini-gini doang, iseng, ngepost barang, dan banyak yang masuk, banyak yang order 1, 2, 3, terus bariku kita belum berani nyetok, saya modal udah ada, saya nggak ada modal dari dulu mas, saya masih nggak ada modal, saya pegangan saya dulu itu cuma punya uang 100.000, 200.000 lah, gitu. Terus saya dropshipper jalan, terus bariku udah ada modal, langsung terus nyetok ya. Pas mau nyetok juga saya udah pikirannya udah, wah nanti kalau saya transfer, kan pertama kali online aja, transfer aja ditipu gimana, bla bla bla, saya merasa ketakutan tuh. Saya tapi ya udah Bismillah aja, kalau ketipu ya udah, Ki juga nggak harus saya sesali, maksudnya Ki juga nggak kepunyaan saya dulu juga punya modal, saya punya uang 100 juta ini mau beli nyetok barang juga, saya dulunya nggak punya apa-apa gitu. Saya misal saya hilang juga nggak masalah gitu. Saya sudah punya mindset seperti itu, jadi ya Bismillah saya transfer, pasti ATM itu seperti itu. Saya Bismillah saya klik transfer itu di ATM, ya udah. Langsung. Ya terus saya tunggu, ternyata alhamdulillahnya nggak penipuan. Terus saya bisa nyetok barang, mulai nyetok barang. Jadi poinnya men, ini ada poin penting Kang. Aku nangkep poin penting. Jadi kayak kita mau usaha, mikir modal dan sebagainya, terus ada modal untuk ngirim. Jadi kita nggak ini kayak kita flashback bentar. Misal pun ditipu atau kehilangan barang kita, ya udah gitu. Nggak harus dulu kita nggak punya apa-apa. Karena sebelumnya kita nggak punya apa-apa. Dengar. Buat para pemodal. Jadi kalau kita kembalikan kita perspektif agama ya. Jadi ya itu yang dinamakan apa? Mungkin qanaah ya. Maksudku kita nggak semua, ya bukan qanaah, maksudnya semua barang itu semua apa itu yang bukan milik kita kan gitu. Ya kita ya harus merasa memiliki ya gitulah. Punya kayak gitu. Kata-kata mungkin ada kata-kata. Untuk itu anak muda sekarang lah. Qanaah itu seperti terima ing pandum kayak gitu ya. Terima ing pandum. Oh, ini santri banget nih. Bukan, sok nyantri nih. Hanya ucapan doang ini. Iya, tapi di mata aku nih santri banget nih, santri yang beneran kayak gini gitu loh. Dan apa ya, semuanya itu dikaitkan dengan sisi spiritual ya kan. Ya. Apapun yang dilakukan harusnya sih kayak gitu ya. Harus melihat juga sisi spiritual. Dan tidak apa namanya, memang sisi kemanusiaan, bagaimana manusia itu berusaha, itu harus memang harus jalankan. Cuman untuk sisi spiritual juga harus seimbang dong Kang. Iya, segala sesuatu itu harus kita rujukan ke sisi spiritual itu, kepada kepada Tuhan yang menciptakan kita. Harus kita kerujukan ke situ, walaupun ada tahapan-tahapannya. Kita bersyukur pada, wah mau tausiah Ki. Gak apa-apa. Malah ini yang pengen tak ungkit dari tadi tuh kayak yang ini nih. Bagi teman-teman yang nggak suka nih, teman-teman yang apa namanya bukan nggak suka ya, kayak santri banget, terus Kang Fikri ketua pondok pesantren Darul Al-Quran Al-Islami Tegal Lebak Siu Tegal. Ini santrinya. Enggak, jangan gitulah. Saya banyak citra santri yang lebih bagus daripada saya, banyak yang lain. Iya, aku yakin di luar sana lebih bagus sih. Di luar sana lebih bagus banyak sih. Iya. Jadi apa contoh kecil dari produk gagalnya ini. Jangan produk gagal dong. Lengkap nggak jari? 10 nggak? Jari 10 lengkap nggak? 20 sama kaki ya? Hidung lengkap, bisa bernapas. Normal dong. Iya. Nggak sisa dong. Iya. Oke. Ini yang menarik dari Kang Fikri nih. Jadi kayak yang nggak ada salahnya sih buat mondok. Iya nggak sih Kang? Iya. Karena gini Kang, beberapa teman-teman atau mungkin calon orang tua atau orang tua nih udah punya gambaran jelek terhadap pondok pesantren. Banyak, itu Mas. lebih yang orang tua wali itu kayak yang buat apa sih kamu mondok, nanti kamu nggak kamu apa namanya penyakitan. Iya, banyak sih kayak gitu. Banyak wali santri, bukan wali santri sih, orang tua sekarang kayak gitu. Mungkin mereka masih belum percaya dengan pendidikan di pesantren. Padahal pendidikan di pesantren tuh ya tidak jauh berbeda ya kan? Iya, nggak jauh berbeda juga. Bahkan ada bonusnya sih. Ada bonusnya. Kalaupun
gini ya, sebodoh-bodohnya ini saya sendiri nih bukan bukan pandangan orang oke, dari Kang Fikri. sebodoh-bodohnya orang mondok kalau misal bodoh nggak ilmunya sithik lah minimal dia etikanya yang terjaga minimal walaupun yang ilmunya ya dapat ilmunya tuh nggak sepadan dengan teman-teman yang lain lah minimal etikanya terjaga minimal ya itu yang membedakan di pesantren dengan pendidikan di luar mungkin itu Pendidikan umum, bukan Iya. di luar. Nanti kalau di luar di Iya, iya, sini, pendidikan bisa umum. di depan halaman. iya, Iya, di mungkin pendidikan umum. Iya sih, Kang. Itu aku setuju dengan itu. Iya, dan sekarang juga sekarang Indonesia kan lagi mumet memikirkan tentang moral bangsa. Wah. Jauh banget sih, Kang. Jangan Iya. ngomong Indonesia dong. Iya, jangan ini ya. Maksudnya kan gitu. Indonesia tuh berapa penduduk, berapa orang, berapa pikiran gitu loh. Jangan jauh-jauh, Iya, sini kejauhan. aja, kita aja gitu. Maksudnya Nggak kan usah. kita dalam dunia pendidikan kan banyak yang mengeluh tentang itu. Kita Ah. pemuda masih ya banyak yang krisis moral, Oh, oke. etika. Jadi kita etika sebagai kita bukan membahas santri, kita Jawa lah. Jawa kan terkenal santun, sopan ramah. Sekarang ya harusnya tetap terjaga harusnya. Iya sih. Dan mungkin iya sih. itu juga ya di kalangan santri juga masih bisa menjaga seperti itu. Dan saya harap juga kedepannya juga seperti itu terus. Saya harap dan semoga juga ya ada asal seperti itulah. Dan saya pribadi juga ya bisa menjadi seperti itu. Oh iya benar ini salah satu murid saya. Wah ini guru saya nih. Sekarang aku mau ngakui. Sekarang tak akui kalau ini murid saya. Ngeteh dulu kan, ngeteh Siap, dulu siap. boleh. Siap. Ngeteh Oke, dulu. oke. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.